warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, panitia daerah nggih untuk pelaksanaan CET IP MP tahun 2022 besok tanggal 27 Desember. Sedikit kita matur nanti terkait hal teknis yang harapannya nanti di masing-masing titik lokasi kita mohonkan nanti sore ini atau kesempatan ini ada yang mungkin mewakili bagian ranah teknis ataupun IT-nya, karena nanti yang akan menjadi center ataupun tempat untuk mengkoordinasikan terkait hal teknis gitu. Mas Tamrin, Bapak sekalian, kalau saya melihat pesertanya ini saya cukup lega karena rata-rata ataupun mayoritas adalah alumni panitia SKB CPNS, yang mana SKB tersebut juga menggunakan software yang sama, yaitu Safe Exam Browser sebagai media untuk melaksanakan CET pada waktu psikotes kemarin. Ada Pak Hamid, ada Pak Taufik, ada Mas Fahri, dan sebagaimana yang insya Allah nanti sudah fix ataupun sudah paham terkait penggunaan SEB untuk ujiannya. Bapak Ibu, sedikit kita share materi. Yang bawah dihapus saja, Pak. Ya, kelihatan nggih. Jadi prinsipnya nanti kita ada 3 hal ini yang akan kita bahas ataupun kita fasilitasi untuk kita cross check terkait dengan keberadaannya ataupun kegunaannya di hari H ujian. Yang pertama jelas perangkat. Perangkat ini tadi dengan ketentuan bahwa kita menggunakan browser atau peramban, yaitu Safe Exam Browser. Kemudian untuk mengaksesnya URL ujian, kita tentu butuh internet, maka nanti juga dipastikan bandwidth ataupun bandwidth itu lebar jaringan atau apa ya bahasanya, atau internet yang tersedia itu nanti silakan diperkirakan untuk sejumlah PC ataupun perangkat yang berjalan secara bersamaan, dapat dipastikan bahwa internetnya itu memenuhi dan tidak ada gangguan ataupun kelemotan saat diakses bersama-sama sejumlah dengan perangkat yang diakses itu. Kemudian yang ketiga adalah lokasi, karena dari ketiga ini ada asas yang harus kita patuhi bersama, ada asas pengawasan. Maka dari sisi peserta kita tempatkan pada lokasi sebagaimana yang sudah diatur, kemudian perangkat juga kita kondisikan supaya menggunakan SEB. Barangkali dengan kedua pengkondisi ini kita bisa melakukan pengawasan kepada para peserta yang melaksanakan ujian. Maka tadi jika ditanya ketika saya di MAN 2, daftar titik lokasinya di MAN 3, kemudian saya melaksanakan ujian di MAN 2, itu sudah tidak sejalan dengan asas pengawasan ini, karena setiap pegawai itu selama melaksanakan ujian diawasi baik secara sistem perangkatnya ataupun secara fisik orangnya, yaitu dengan berada di titik lokasi yang telah dipilih dan ditentukan oleh panitia begitu. Kemudian hal teknis lainnya terkait dengan software, kita nanti menggunakan SEB nggih. Untuk SEB ini silakan dipilih sesuai dengan OS-nya, ada yang Mac, ada yang menggunakan open source Linux, ataupun yang paling umum menggunakan Windows. Kemudian versi silakan juga dipilih, karena ada beberapa versi yang tidak kompatibel juga dengan versi Windows-nya. Kalau nggak salah kemarin minimal itu di versi 24.1 itu. Untuk konfigurasi SEB-nya sampai dengan sore ini masih berseliweran nggih, banyak sekali versi konfigurasi SEB sehingga masih banyak yang tidak run. Tapi prinsip silakan mulai sore ini atau mulai besok komputer-komputer yang sudah disediakan ataupun disiapkan untuk ujian CET-nya itu sudah bisa dilakukan instalasi untuk SEB-nya. Silakan sesuaikan versinya tadi, OS-nya diinstal. Kemudian silahkan nanti kalau yang belum share screen. Ya, bagi yang belum download silakan download di situs resminya SEB. Monggo sesuaikan versinya. Di sini versi terakhir 341, ada for Windows, for macOS,
silakan di-download. Yang terpenting nanti silakan diinstal sampai dengan selesai. Kemudian kita masih belum mendapatkan versi fix untuk SEB, tapi untuk sore ini silahkan untuk pendaftarannya tidak perlu menggunakan SEB. Untuk pendaftarannya bisa menggunakan Chrome biasa nggih, ataupun Mozilla, ataupun peramban yang lainnya yang sifatnya tidak digunakan terbatas. Bisa tinggal kita tadi yang disampaikan Mas Tamrin di chat IPMB itu silakan diakses di situ. Kemudian untuk materinya nanti saya lampirkan di chat atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang punya, ada yang niki. Jadi prinsipnya nanti ada installer, diinstal, kemudian tinggal double klik file config-nya di SEB nanti sudah berjalan. Namun yang di sini yang disampaikan pusat itu masih belum bisa run dengan well. Jadi nanti silakan diinstal dulu. Kemudian jika sudah selesai, Bapak Ibu nanti silahkan dicek untuk mencobanya apakah sudah berjalan atau belum. Share screen. Ya. Untuk mencobanya silahkan masuk ke SEB Configuration Tool. Kemudian silahkan nanti masukkan alamat yang digunakan tadi untuk melakukan pendaftaran. Di sini silahkan dimasukkan di sini. Kemudian save setting. Kemudian coba di-run. Ini saya nggak run ya. Kalau saya nge-run SEB-nya otomatis ini mati zoom-nya nanti. Jadi cuman seperti itu prinsip. Silahkan diinstal dulu teman-teman teknisnya di setiap tiloknya SEB. Kemudian untuk menguji apakah SEB tersebut jalan atau tidak, silakan di bagian URL-nya langsung ditembakkan ke URL chat ipmb.kemenag.id. Silakan dicoba nanti, termasuk nanti silakan login juga menggunakan NIP ataupun menggunakan NIP dan juga passwordnya IPMB seperti hari ini, seperti yang disampaikan di awal tadi sudah bisa. Jadi untuk menggunakan yang akan datang, ketika Bapak Ibu sudah menginstal, nanti tinggal double klik di file SEB configuration yang mungkin akan kita sampaikan setelah hari ini mungkin, karena sampai sore ini pun masih banyak sekali file konfigurasi SEB yang berseliweran di grup-grup WA yang ada di pengelola kepegawaian seperti itu. Hanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin teman-teman teknis ada yang ditanyakan barangkali. Jika tidak ada, saya rasa tidak ada karena memang teman-teman ini semuanya sudah punya pengalaman terkait dengan penyelenggaraan SKD ataupun SKB CPNS tahun-tahun yang lalu gitu kan. Begitu Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Pak Hamid, oke nggih? Siap nggih? Oke, Mas Fahri juga sudah ada, Pak Taufik dari Mantiga Sleman juga hadir, dan teman-teman juga kebanyakan sudah sudah pengalaman terkait dengan SEB. Prinsip silakan nanti komputer yang sudah disediakan diinstal dulu SEB-nya. Kira-kira seperti itu. Mohon nanti untuk file-file konfigurasi kita sampaikan lebih lanjut lagi setelah hari ini. Kira-kira seperti itu. Cekap niki. Baik. Jika mboten wonten sudah rawuh juga bersama kita Bapak Haji Nurul DS MSI yang barangkali akan memberikan Bu Every Santi. Monggo Bu. Mohon maaf ini videonya tidak muncul. Saya ingin bertanya, mohon maaf ini saya masuknya telat. Kalau di surat pemberitahuan surat edaran itu disebutkan bahwa setiap peserta harus membawa laptop dan HP untuk tethering masing-masing. Tapi mendengar penjelasan Bapak, ini saya kok berkesimpulan bahwa di Tilok nanti itu sudah disediakan komputer untuk tempat peserta mengerjakan tesnya ya, atau bagaimana Bapak? Mohon maaf. Tadi sudah kita bahas di depan. Beberapa Tilok sudah menyiapkan perangkatnya dan beberapa Tilok membawa atau mengadakan perangkat secara mandiri. Kalau nggak salah tadi Tilok yang membawa perangkat secara mandiri artinya dibebankan kepada masing-masing peserta untuk menyediakan perangkatnya, baik jaringan ataupun juga perangkatnya itu di Gunung Kidul kalian Bantul yang buatan kalian tuh. Itu ya kalau nggak salah. Untuk yang selain 2 kabupaten itu sudah difasilitasi oleh kabupaten gitu Bu Evi.
Ngoten. Nggih. Berarti yang dibantu tetap membawa laptop dan HP sendiri-sendiri nggih. Iya, itu untuk jaga-jaga, yang jelas untuk membawa laptop sendiri nggih. Karena membawa laptop sendiri maka nanti panitia di Bantul itu juga berusaha ataupun memberikan bantuan terkait dengan setting ataupun konfigurasi dari SEB yang diinstal di masing-masing peserta. Kira-kira seperti itu. Oh ya, kalau ada error ini karena tadi di Mantiga Bantul itu sudah kami awali mengumpulkan teman-teman untuk membuat akun dan mulai mencoba menginstal SEB-nya. Tapi ternyata ada beberapa laptop yang tidak support dan ada banyak kendala yang harus dihubungi dari pihak panitia itu siapa ya Pak? Untuk bisa bantu. nanti dengan kami Bu, saya ataupun Bapak Ibu yang ada di Kanwil silakan monggo. Yang diketahui siapa nanti monggo ataupun nanti terakhir saya ada ibu nama kontak saya gitu. Kalau yang di Bantul ada tidak Pak yang dekat begitu? Nggih, untuk yang di Bantul sinten nggih Bapak Ibu yang di Bantul yang bisa membantu untuk tim IT-nya? Pak Haris bisa itu masih Mas. Oh nggih, Pak Haris Oh bisa. Pak Haris. Mas Isman iya. juga bisa niku nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Ngoten prinsip untuk yang di Bantul karena kemarin sudah disepakati seperti itu bahwa perangkatnya dikondisikan masing-masing oleh peserta, mungkin termasuk juga dengan jaringan atau barangkali nanti di titik lokasi juga disediakan jaringan. Kira-kira seperti itu Ibu Evi, ngoten. Untuk yang selain dari dua tadi kayaknya kemarin juga sudah diputuskan oleh masing-masing kabupaten untuk disediakan oleh kabupaten. Jadi Bapak Ibu nanti prinsip tinggal rawuh di titik lokasi untuk menempati ruang dan perangkat yang sudah disediakan oleh panitia kabupaten, ngoten. Nggih, matur nuwun. Nggih. Baik, terima kasih. Nanti setelah ini harapannya nanti jika ada suatu hal dari masing-masing kabupaten ataupun titik lokasi bisa koordinasi nggih. Nanti juga akan kita share terkait konfigurasi SEB-nya. Monggo Pak Taufik. Ini kami dari titik lokasi itu kan belum punya gambaran nanti untuk aplikasi AT-nya itu menggunakan apa, kemudian beban per PC-nya, kemudian bandwidth per PC-nya itu berapa kbps dan bps itu. Sehingga tadi kami di Sleman khususnya itu dengan asumsi hanya menggunakan perhitungan jumlah PC yang ada dan dengan bandwidth yang ada pada kita itu kami masih tanda tanya nih Mas, nanti jangan-jangan bandwidth tidak mencukupi ketika panitia titik lokasi itu nanti menyediakan bandwidth seadanya. Ya, tadi kami juga sempat mengusulkan ke teman-teman panitia di Kemenag itu kalau nanti pada hari saat simulasi tanggal 24 ya Mas, 24 26 ya, itu meskipun pada pendataan yang tadi ditampilkan Mas menyatakan bahwa kami memiliki komputer sekian, kemudian namun karena sampai saat ini untuk kebutuhan bandwidth kita belum bisa mengukur. Tadi kami mengusulkan bahwa nanti pada saat simulasi itu peserta simulasi atau peserta tes itu nanti juga dari panitia disediakan. Tapi mohon untuk ini yang tembak-tembakan siapa ya? MTS 1 nanti KPI Kak. Oh, nggih monggo di mute dulu yang MTS 1 KPI Kak. Lanjut Mas. Hostnya aja yang ngemut. Ini hostnya baru istirahat ini. Itu kayaknya ditinggal begitu kayaknya. Menurut kami Monggo Pak. menurut kami akan lebih efektif kalau nanti pada saat peserta itu datang ke titik lokasi itu juga sekalian membawa laptop yang sekiranya bisa digunakan untuk membantu kemampuan titik lokasi. Jadi seperti waktu tes CPNS kemarin kan masing-masing peserta itu kan membawa laptop sama HP untuk menyediakan internet. Oke. Baik Pak Taufik, gitu nggih kita terima, kita catat masukannya. Yang jelas terus lainnya itu ada yang kurang-kurangan itu.
Imut Al. Iya, hostnya sinten no? Jenengan Mas. Wih. Ini tuh tadi laptop saya habis ini ya. Bosnya sekarang Dek Nur, Dek Lutfi ini. Oh, Tadi iya. laptop saya mati. Wis macan wayahe pun kundur Mas, jadi bisa diterima alasannya. Ini saya bukan host ini. Dek Nur di co-host Dek. Oke. Baik, menjawab Pak Taufik tadi, kalau prinsip ujian ataupun halaman yang digunakan untuk ujian itu hampir sama plek seperti pelaksanaan SKB CPNS tahun lalu Pak. Jadi tidak begitu banyak bandwidth yang dibutuhkan. Yang jelas memang nanti untuk jagan-jagan itu juga tidak salah jika ketika nanti disampaikan kepada peserta membawa handphone sebagai sarana untuk tetheringnya itu juga sangat bagus, karena juga di petunjuk juga disampaikan bahwa peserta menyiapkan perangkat laptop dan handphone yang itu memang dibawa dan tidak ditinggal pada waktu mengerjakan ujian. Jadi monggo nanti mohon bantuannya juga kepada Bapak Ibu sekalian di kabupaten, selain daripada menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaannya kapan dan di mana, itu juga mungkin menyampaikan terkait mungkin handphonenya silakan untuk dibawa juga dalam rangka digunakan untuk tetheringan gitu loh, bukan untuk yang lain gitu ya, bukan untuk membalas chat ataupun untuk memberikan jawaban ke teman-teman yang lain seperti itu. Mungkin Pak Taufik. Nggih. Iya Mas, terima kasih. Siap. Pun cekap nggih. Ada lagi yang lain? Pun ngantuk. Oh nggih, pun ngantuk sami Pak. Monggo Bapak Huda paring pangandikan menawi ada yang ingin disampaikan. Iki Pak Wahdan sampun ngantuk mengalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Ini sudah sebentar lagi pulang ya. Pak Wahdan udah ngantuk ya? Kopinya Pak Wahdan. Bapak Ibu Itu Pak. tadi saya ada acara di Pembima Sindu itu ada serah terima dari Pak Rozali ke Pak Didik. Jadi mohon maaf dan baterai HP habis sehingga ketika di perjalanan nggak bisa ikut, baru ketika sampai kantor baru buka laptop dan bergabung. Mohon maaf sekali lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kebersamaannya dan perhatian serta semangat Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan CAT IPMB insya Allah tanggal 27. Tadi sudah dibahas bersama dengan Mas Tamrin dan Mas Woko berbagai hal terkait dengan teknis. Di akhir acara ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa pendaftaran atau login hanya hari ini. Oleh karena itu kepada teman-teman di titik lokasi kabupaten maupun Bapak Ibu di madrasah, kalau yang di kabupaten nanti ngecek atau ngontrol lewat grup atau lewat media yang lain untuk Bapak Ibu KUA. Kemudian yang Bapak Ibu kepala madrasah mohon untuk mengecek di ASN atau pegawai di lingkungan madrasahnya masing-masing, dipastikan bahwa hari ini sudah mendaftar semuanya, kecuali memang ada yang istilahnya nanti ikut di berikutnya karena ada alasan yang diperbolehkan sesuai yang sudah dijelaskan Mas Tamrin tadi. Kemudian yang kedua, besok pagi kami mohon dari teman-teman di kabupaten untuk menyampaikan laporan pegawai yang sudah berhasil daftar dan yang belum, karena nanti akan kami laporkan ke pusat bahwa pegawai di daerah istimewa Yogyakarta sejumlah 1.400 sekian itu yang sudah berhasil mendaftar sekian, dan yang belum sekian nanti tentu kami laporkan sebagai bahan tindak lanjut pusat nanti untuk mengagendakan kapan akan yang belum daftar atau belum ikut itu nanti diikutkan di berikutnya. Kemudian yang ketiga, untuk tim teknis
mohon untuk membuat daftar cek atau checklist untuk berbagai perangkat atau sarana yang diperlukan. Misalnya titik lokasi, ruangan, kemudian perangkat atau laptop, kemudian berbagai hal lain yang terkait dengan pelaksanaan. Kenapa perlu dibikin checklist atau daftar cek? Agar memudahkan kita semua di dalam mengontrol. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi sudah disampaikan. Allah sakit Pak. Bu Nini. Ingkang badhe ngagem sinten? Bu Nini, halo Bu Nini. Selamat pagi Bu Nini. Niku pesen high es kata saya. Pesen high es niku. Oke, moga-moga dilanjut Bu Nini, namun ada jimut. Oke, yang terakhir tadi sudah disampaikan oleh Mas Tamrin terkait dengan jadwal gladi. Jadi ada jadwal gladi, oleh karena itu nanti sampai waktunya gladi, terutama di panitia titik lokasi, kami minta untuk menyampaikan laporan walaupun mungkin via WA atau koordinasi lewat Mas Tamrin, karena saya, Mas Tamrin, dan Mas Boko tentu akan aktif dan proaktif melakukan ngaruh ke gitu istilahnya ke teman-teman kabupaten untuk persiapan ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semoga persiapan kita bisa berjalan dengan baik dan nanti pelaksanaan bisa diikuti oleh pegawai di khususnya pegawai Kemenakan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Mas Moko. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, cukup nggih untuk agenda sore ini sudah kita sampaikan terkait beberapa hal teknis dan non teknis untuk penyelenggaraan ataupun juga persiapan pelaksanaan CET IPMP tanggal 27 Desember tahun 2022. Mudah-mudahan persiapan yang sangat mepet ini tetap memberikan hasil yang maksimal bagi terselenggaranya CET IPMP di tanggal 27 Desember besok. Di akhir kata, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas rawuh Bapak Ibu Sami